Pada tahun 1898, tentara kolonial Belanda berjumlah 42.000 orang. Sebanyak 18.000 orang di antaranya adalah serdadu Eropa, selebihnya dari pribumi dan dari Afrika yang direkrut di Elmina, Ghana. Total jumlah serdadu kolonial Belanda hingga tahun 1909 adalah 177.000 orang. Mereka tersebar di setiap kota-kota strategis yang telah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kota tempat serdadu Afrika adalah di kota Purworejo, Jawa Tengah. Di dalam tangsi, mereka hidup bersama gundik. Salah satu gundik itu bernama Nikem. Anak hasil pergundikan Nikem adalah Mary atau Olus nama Afrikanya. Ayah Mary merupakan anggota tentara Kenil asal Afrika. Di suatu hari, tanpa sebab, ayahnya meninggal mendadak, tepat saat ia menggendong Mary yang masih balita. Nikem datang dan melihat Mary menangis dalam pelukan ayahnya yang telah tiada. Nikem menjadi terganggu kejiwaannya karena sedih yang mendalam. Ia sering memanjat pohon asam. Warga sampai kesulitan membujuknya agar turun dari pohon. Agar sembuh dari dukanya, ia pun diberi obat agar terhindar dari gila. Saat Mary dewasa, ia lari meninggalkan Purworejo karena terasa terancam hidupnya oleh kakak iparnya. Ia berjalan menyelusuri rel kereta api. Selanjutnya, lama tak diketahui rimbanya. Namun tiba-tiba ia ditemukan menjadi gundik tentara lainnya di kota Jawa Tengah. Ia terus berpindah-pindah mengikuti sang majikan di setiap pemindahan tugasnya, termasuk sampai ke Aceh. Saat di Aceh, tuannya kembali ke Eropa. Ia kemudian diambil alih oleh rekannya, serdadu Belanda yang bernama Hendricks. Hendrik lahir di Rotterdam, Belanda 1883 dan menjadi anggota tentara Hindia Belanda pada tahun 1903. Dari hasil pergundikan dengan Mary, lahir putra pertama mereka pada tahun 1908. Tahun 1911, Hendrik sempat pindah tugas ke Pulau Seram. Selama bertahun-tahun Mary menemani Hendricks berpindah-pindah tugas. Seorang pendeta menganggap hubungan mereka sebagai aib. Atas desakan pendeta itu, mereka pun memutuskan menikah secara resmi pada 21 Maret 1914 setelah mempunyai 3 anak. Mary termasuk gundik yang beruntung. Henry mempertahankan keberadaan dan mengakui anaknya. Hendrik dan Mary sempat kembali ke Purworejo dan mengelola kantin di barak militer di kota itu. Tak kala perang meletus, mereka berhasil menyelamatkan diri. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia di tahun 1950 pasca konferensi meja bundar memaksa mereka hengkang dari Jawa. Hendrik memutuskan kembali ke Rotterdam, Belanda. Hendrik meninggal tahun 1956. Mary masih sempat hidup bertahun-tahun bersama anak perempuannya di Zeeland. Selama hidup di negeri yang baru tersebut, tidak pernah terdengar keluhan dari mulutnya. Ia sudah terbiasa dan berdamai dengan nasibnya. Mary meninggal pada 5 Januari 1974 di usia 87 tahun di Guus, Zeeland, Hindia.